Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Ada kabar super baik nih brother. Mantan juara kelas heavyweight UFC yaitu Cain Velasquez telah dinyatakan bebas dari penjara. Velasquez telah menghabiskan 8 bulan di balik jeruji besi menyusul insiden pada Februari lalu. Legenda kelas heavyweight ini telah ditolak jaminan pada 3 kesempatan terpisah. Hakim Serena Brown menganggap pembebasannya untuk mewakili resiko yang terlalu besar. Namun pada sidang pra-persidangan minggu ini, komunitas MMA menerima berita yang mereka tunggu-tunggu karena Velasquez diberi jaminan oleh Hakim Arthur Bocanegra. Dan setelah ditahan di sebuah fasilitas di Santa Clara County, Velasquez dibebaskan dan membuat pernyataan pertamanya sejak keputusan positif itu. Cain Velasquez berbicara kepada media dan mengungkapkan betapa bersyukurnya dia dapat kembali ke rumah. Mantan juara UFC itu juga berterima kasih kepada yang mendukungnya selama 8 bulan mendekam di penjara. Katanya, "Terima kasih kepada semua orang yang telah mendukung saya. Aku mencintai kalian semua, selalu terus menjadi pribadi yang lebih baik. Selalu lakukan hal-hal baik dan buat sesuatu yang positif dari situasi yang mengerikan ini. Saya dan keluarga kami akan melakukan itu." Dengan jaminan uang $1 juta serta rumah Velasquez yang terus dipantau dengan GPS dan masih banyak lagi jaminan lainnya. Walaupun sebenarnya Velasquez masih menghadapi hukuman 20 tahun penjara karena Velasquez dijadwalkan kembali ke pengadilan pada 21 November untuk sidang berikutnya. Sang superstar UFC atau Conor McGregor sekali lagi berminat membeli klub sepak bola. Sebelumnya, Conor McGregor berminat membeli klub Chelsea, dan sekarang Liverpool sebagai salah satu klub paling terkenal di dunia telah dijual oleh Fenway Sport Group. Dalam tweet baru-baru ini, McGregor membalas salah satu fans yang mempertimbangkan untuk membeli Liverpool FC. Kata Conor, "Aku akan menyukainya. Saya meminta informasi tentang ini. Ya, segera setelah saya mendengar pergantian peristiwa yang luar biasa, klub yang luar biasa." Yap, walaupun tentu kekayaan Conor McGregor masih jauh dari seluruh total aset Liverpool, namun tentu walaupun sekecil apapun Conor membeli saham Liverpool, itu akan menaikkan nama besar Conor McGregor dan MMA. Kevin Holland telah membuat prediksinya untuk main event UFC 281 antara Israel Adesanya dan Alex Pereira. Selama wawancara baru-baru ini dengan Helen Ye, Kevin Holland ditanya bagaimana melihat pertarungan ini. Setelah mencatat kemenangan Pereira atas Adesanya saat masih di kickboxing, Kevin Holland menyarankan bahwa sejarah akan terulang kembali ketika mereka bertemu untuk ketiga kalinya, menjadi malam yang buruk bagi Adesanya. Kata Kevin Holland, "Saya mendengar apa yang Adesanya katakan tentang ini. Bertarung untuk ketiga kalinya akan berbeda." Ya, kedengarannya sih bagus, tapi kurasa kali ini tidak akan seperti itu. Alex Pereira menjatuhkanmu dengan sarung tangan besar, dan yang ketiga kalinya dengan sarung tangan kecil. Mungkin hasilnya akan sama. Tapi Adesanya melakukan pekerjaan yang baik dalam menata dan membuat profil ketika dia di luar sana dan bahkan di dalam pertarungan itu. Dia unggul dalam hal poin. Tetapi jika seseorang mengalahkan Anda 2 kali, sulit bagi Anda untuk percaya bahwa untuk ketiga kalinya Alex Pereira sepertinya memiliki waktu dan ketepatan yang baik menggabungkannya, dan ini adalah malam yang buruk bagi Adesanya lagi. Dalam pertandingan terakhirnya, Adesanya menahan kekuatan Jared Cannonier di 5 ronde dengan gerakan dan serangan baliknya yang sulit dipahami. Berbeda dengan Poatan yang begitu dewasa dan tenang menemukan celah untuk menikam Sean Strickland hingga Sean terkapar. Dan sebenarnya ada benarnya juga pernyataan Kevin Holland. Jika ada orang yang mampu mengalahkanmu 2 kali, tentu sangat sulit dipercaya jika ia bisa menang di dalam triloginya. Seperti salah satunya Alexander Volkanovski versus Max Holloway. Dan kabar terakhir, ini kabar parah banget asli. Kita bicara dunia tinju, karena WBC telah mengumumkan penghapusan petinju Rusia dan Belarusia dari rankingnya karena perang yang sedang berlangsung di Ukraina. Selain dampak besar invasi Rusia terhadap Ukraina yang mencakup negara Eropa Timur yang menderita kerugian militer dan sipil yang sangat besar, keputusan Vladimir Putin untuk mengobarkan perang memiliki pengaruh yang lebih luas, dan dampak itu termasuk dalam dunia olahraga, di mana sejumlah organisasi dan badan pengelola telah melakukan tindakan terhadap Rusia
melalui pembatasan atlet. Contohnya seperti FIFA dan UEFA yang telah mengeluarkan pernyataan sebagai tanggapan atas invasi Rusia ke Ukraina dan kemudian melarang tim sepak bola Rusia dari kompetisinya sampai pada titik di mana Roman Abramovich dimiskinkan. Begitu juga Komite Olimpiade Internasional merekomendasikan agar atlet, tim dan ofisial Rusia dikeluarkan dari kompetisi olahraga, walaupun boleh dengan syarat, yaitu atlet bersaing secara netral tanpa warna, bendera atau lagu kebangsaan. Nah, olahraga tempur juga telah terpengaruh dengan 4 badan pengatur tinju utama yang mengumumkan bahwa pertarungan tidak akan lagi diberi sanksi di Rusia. Presiden WBC, Mauricio Sulaiman, mengumumkan bahwa petinju dari Rusia dan sekutu Belarus akan dikeluarkan dari ranking karena konflik di Ukraina. Presiden WBC mengutip komitmen WBC untuk perdamaian dan martabat manusia sebagai alasan pengecualian. Sementara itu juga mengungkapkan penyesalannya atas para atlet oleh tindakan di luar ring. Katanya, semua petinju dari Rusia dan Belarusia dikeluarkan dari ranking WBC. WBC tidak akan menyetujui pertarungan apapun di kedua negara itu, dan tidak ada warga negara dari kedua negara itu yang dapat bersaing untuk memperebutkan gelar kejuaraan WBC. Saya ingin menyampaikan penyesalan mendalam kami. Untuk para atlet, untuk promotor, untuk anggota industri tinju dari Rusia dan Belarusia yang akan menderita dengan konsekuensi dari tindakan di luar ring. WBC percaya pada perdamaian yang adil, dan percaya pada martabat manusia. Namun WBC mengklarifikasi bahwa penduduk asli Rusia dan Belarusia yang tinggal dan berlatih di luar negara asal mereka dapat dikecualikan dari penghapusan ranking. Itu kabar baik bagi Dmitry Bivol. Petinju Rusia itu telah memegang gelar kelas berat ringan WBA sejak 2017 dan dikatakan menargetkan sabuk WBC. Bivol telah tinggal dan berlatih di Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Dalam nada yang sama, Artur Beterbiev telah tinggal di Kanada selama hampir 1 dekade. Petinju berusia 37 tahun itu saat ini memegang gelar kelas berat ringan WBC, WBO, dan IBF. Namun WBC bersikeras bahwa pengecualian hanya untuk diberikan kepada fighter yang menolak tindakan Rusia. Dewan dengan suara bulat menyetujui resolusi untuk menghapus semua petinju dari salah satu negara itu dari ranking dunia. Setiap kasus tertentu, warga negara dari salah satu negara tersebut yang secara permanen tinggal di negara lain adalah warga negara dari negara lain atau pengungsi yang telah secara terbuka menolak tindakan Rusia dalam situasi saat ini akan memiliki hak untuk mengajukan petisi kepada WBC untuk mempertimbangkan kembali putusan WBC adalah efektif segera. Hampir semua organisasi olahraga dirasa tidak adil, karena gue rasa yang namanya perang bukan cuma Ukraina dan Rusia, karena perang pernah terjadi di Palestina, di Yaman, di Afghanistan, di Irak, di Iran, dan negara lainnya. Nah, itulah obrolan kita hari ini. Apa tanggapan teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.